Halo sahabat, kita jumpa lagi pada video latihan membuat struktur perusahaan. Pada video yang telah lalu, kita telah sampai pada halaman tree, di mana halaman tree itu akan menampilkan struktur perusahaan. PR kita pada video yang terlalu adalah membuat tombol simpan untuk divisi dan tombol simpan untuk tambah jabatan. Langsung saja, bagaimana kita membuat tombol simpannya? Silakan diperhatikan video kali ini. Jika kita lihat pada script sebelumnya, yaitu pada Tree Master Blade PHP, kita telah buat yaitu header, kemudian combo box, yaitu informasi yang ada di atas ini. Nah, kemudian untuk membuat function tree kita bisa kita simpan, terlebih dahulu kita tambahkan modal. Langkah pertamanya kita tambahkan modal. Modalnya sudah saya buat, jadi nanti sahabat tinggal mengikuti saja dari videonya atau di screenshot dari videonya. Modalnya kita namakan modal JAB modal. JAB modal itu headernya adalah struktur add, struktur perusahaan, kemudian di footernya ada tombol cancel, dan kemudian ada tombol submit. Nah, kemudian di tombol body, di bagian body, di bagian utamanya kita tambahkan form ya. Kita tambahkan form. Ya, formnya kita beri nama form input. Di dalam form input itu ada banyak elemen. Elemennya contohnya input tipe ID, input tipe ya dengan nama parent ID, kemudian jenis, depth ya, dimana tipe ini hidden ya, jadi ini nanti tidak ditampilkan tapi kita perlukan isinya. Kemudian ada input parent, kemudian ada input nama, kemudian ada input divisi, ada input grade, ada input project, input lokasi, kemudian di bagian terakhir ada aktif atau tidak aktif. Artinya struktur organisasi ini atau struktur perusahaan ini atau struktur jabatan ini bisa digunakan atau tidak nanti dengan mencentang checkbox ini. Kemudian di bagian footer tadi ada tombol cancel dan tombol submit. Jadi modalnya seperti ini ya sahabat. Jadi modal ini nanti akan ditampilkan ketika kita mengklik tombol add struktur organisasi atau divisi, atau kita mengklik tombol add untuk jabatan ya. Jadi seperti ini modalnya seperti ini. Nah, kemudian kita inisial juga. Nah, di sini ada tipe yang hidden ya. Jadi nanti sebenarnya modal untuk tambah jabatan dan modal untuk tambah organisasi itu sama, modalnya sama, cuman dibedakan nanti ada yang di hidden. Nah, ini jadi untuk input jabatan ini kita pakai, tapi untuk input organisasi atau divisi ini tidak kita gunakan, maka nanti di hidden. Nah, ini scriptnya. Kemudian kita ingat lagi pluginnya divisi ya.
kemudian kita init juga untuk grade ID, kemudian kita init juga definisikan project dan lokasi ID yang menggunakan select 2 ya. Jadi init, jadi divisi ID, get ID, project, lokasi ID, itu lokasi ID, kemudian project, kemudian grade ID, dan divisi ID. Nah, seperti ini ya. Jadi sahabat nanti tinggal screenshot saja dari videonya, screenshot, dan silakan diketik ulang sementara seperti itu ya, sebelum saya nanti upload ke GitHub. Nah, kemudian yang kemarin telah kita buat itu function tree ya. Tidak ada yang berubah untuk video kali ini, hanya saja ya, di var button ini, var button child ya, itu kita rubah sedikit ya, kita rubah seperti ini. Jadi sahabat bisa dilihat dari video yang telah lalu, yang sudah screenshot video telah lalu, maka akan ada perbedaan di sini. Nah, apa bedanya? Nah, untuk definisi var button add child ini kita buat label seperti ini. Nah, ketika ini diklik, button add child diklik, maka dia akan mengambil metode get untuk org create org. Nah, begitupun sama dengan yang ini, button add child 2, dia akan mengeksekusi jika diklik get ini org create jb not key satu ya. org create org not key, dia akan memanggil root seperti ini. Jadi kita buat root seperti ini, action jenis ID, dan dia akan mengeksekusi function tree. Nah, jadi org action jenis ID, yaitu org actionnya create, jenisnya org ID diambil dari node key. Dia akan mengeksekusi organisasi ctrl fungsinya create. Simpan, kita cek di organisasi. Function index tree build menu. Oke, function create nya belum ada, kita buat. Oke, function create-nya seperti ini sahabat. Kita simpan dulu ya, simpan. Jadi ketika tombol button child ini diklik,
dia akan mengeksekusi metode get rootnya ini, kemudian dari root itu diarahkan ke function create di organisasi CTRL. Function create seperti ini, action create, kemudian ditangkap jenis dan ID-nya. Kemudian ada filter ya seperti ini. Nah, ini kemudian hasil query-nya sebelumnya sahabat bisa lihat ya. Jadi ada variabel param untuk jenis, bentuknya array, param array jenis, kemudian ada param data, parent name. Nah, dari query ini nanti dikirim menggunakan response JSON. Nah, jadi kode 200 kalau tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kemudian datanya adalah params, di mana isi dari data ini adalah query ini. Nah, ketika respon kodenya 200 berarti tidak ada masalah dalam query-nya. Diisikanlah data tadi yang komponen parent ID, jenis, dep, nama, sesuai hasil dari query tadi. Coba kita simpan ya, simpan, kita lihat hasilnya. Tes dulu saja. Errornya adalah organisasi children. Organisasi children. Jadi ketika kita mengeksekusi build menu, nah ini kita menguji build menu, dia sebenarnya eloquent ya, dia eloquent model children. Kayak ini ya, eloquent, value-nya children, kemudian di get. Nah, kita buat dulu eloquent-nya, kita tambahkan script di organisasi PHP public function children, itu yang hasilnya return this as many organisasi parent ID ya. Oke, kita simpan di organisasi, kita lihat, refresh. Oke, ini adalah struktur yang sebelumnya saya sudah coba-coba seperti ini. Nah, coba sekarang kita kosongin dulu terlebih dahulu tabelnya sahabat. Itu di organisasi, kita organisasi ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi sudah saya buat itu seperti ini. Itu kalau kita lihat DB-nya, tabelnya seperti ini. Nah, kita kosongkan dulu organisasi ya. Oke, di kosongin saja. Oke, kita refresh. Nah, jadi kembali ke induknya seperti video yang lalu. Cuman saya agak merubah sedikit tombol divisi dan jabatan. Kemarin tidak seperti ini, saya rubah sedikit, dan scriptnya ada di tree master ini. Nah,
label, title-nya divisi, kelas Pava Home divisi. Ya. Ini pun sama, button child 2, jabatan Pava plus square jabatan. Jadi sebenarnya dua ini tuh adalah button divisi. Nah, yang ini nih, yang warna biru. Sedangkan yang ini adalah button jabatan. Nah, yang warna kuning. Oke. Jadi apa sih bedanya dari video yang kemarin? Jadi cuma kita hanya menambahkan pada video ini itu adalah modal ya, modal zat modal. Scriptnya seperti ini. Sahabat bisa tinggal screenshot dan ketik ulang, sementara screenshot dan ketik ulang. Untuk repositorinya nanti kedepannya saya kasih ya, screenshot dan ketik ulang. Kemudian nah seperti ini sudah ya, untuk button child 1 dan button child 2 yang hasilnya seperti ini. Jadi ada tombol divisi dan tombol jabatan. Jika ini diklik, tombol divisinya diklik, maka dia muncul modal yang tadi kita buat ya. Jadi modal yang tadi kita buat itu seperti ini. Nah, jadi modal yang tadi kita buat ini terancang ini ada parent, nama, divisi ID dan seterusnya. Nah, ini menghasilkan seperti ini. Jadi kalau tombol divisi diklik, maka akan muncul seperti ini, dan tombol jabatan diklik, maka akan muncul seperti ini modalnya. Yang mana skripnya seperti ini modalnya. Kemudian nah ini maksudnya, ketika button apa nih, button divisi diklik, dia mengeksekusi metode get org yang ini. Kemudian dilempar dengan hasilnya kode 200 dan data params. Nah, kemudian diterima nih, jika responnya 200, maka hasil query tadi dilempar ke modals yang telah kita buat. Ini ada komponen parent, ada parent ID, jenis, depth, dan nama. Kemudian jika kita show di modal ditampilkan. Begitu pula dengan yang ini. Nah, begitu pula dengan yang ini, sama ya, metode get, hasilnya ditampilkan tuh ini. Oke, cancel. Kita cek divisi, create muncul. Kemudian kita coba, kita contohkan, kita membuat struktur perusahaan simple aja sahabat. Kita membuat struktur perusahaan sekolah saja. Jadi namanya, jabatan paling tinggi di sekolahan adalah, kita beri nama saja kepala, proyeknya di kantor pusat, lokasinya misalkan di Bekasi, aktif, submit. Belum ada, kita buat dulu, submit.
submit itu dia mengeksekusi org save, di mana datanya didapat dari form input. Di mana form input? Form input itu ada di modals. Nah, ini dia. Jadi setiap elemen input yang ada di form input di modals itu ditampung, ya, setiap isiannya ditampung, kemudian dilempar ke submit ini org save. Kita cek dulu, save. Kita buat dulu rootnya. Post yang org save, kita simpan. Ini rootnya ya. Jadi ketika diklik rootnya org save, dia mengeksekusi function store di organisasi CTRL. Kita lihat store belum ada, kita buat function store. Function store ya, seperti ini sahabat. Jadi ketika tombol submit diklik, dia mengeksekusi rootnya org save. Org save itu dia mengeksekusi function store di organisasi CTRL. Function seperti ini, save. Kemudian dicek ya. Nah, seperti ini function save, function store, back, submit. Nah, ada kepala. Sahabat, kita tambah lagi divisi. Contohnya ada kepala, ada officer. Oh, sebelum officer kita pengajar, kantor pusat, contohnya Bekasi, aktif, submit. Kepala pengajar, satu lagi kita tambahkan officer, kantor pusat, Bekasi, submit. Kemudian kita tambahkan, misalkan di divisinya pengajar ini itu ada jabatannya kita beri nama guru, kemudian project kantor pusat, grade-nya grade 1 Bekasi. Ya, ini. Kita ulangi lagi sahabat. Jadi pada video kali ini adalah menambahkan function tambah struktur divisi dan function tambah struktur jabatan ya. Jadi awal mulai di tree ini ya. Yang perlu kita tambahkan adalah modal
seperti ini scriptnya. Kemudian setelah modal ditambahkan, yang ditambahkan adalah init pluginnya, dan sedikit merevisi atau mengedit tombol button child menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Kemudian merevisi button child 2 menjadi seperti ini. Sahabat bisa lihat di video sebelumnya dan bisa dibandingkan. Nah, kemudian menambahkan tombol submit di bagian footer modal. Tombol submitnya itu dia mengeksekusi rootnya org save. Nah, kemudian kita lihat org save ini dia mengeksekusi function store di organisasi CTRL. Function store di organisasi CTRL seperti ini. Jadi cuma seperti itu sahabat, yang ditambahkan modal, kemudian edit sedikit button child dan button child 2, kemudian menambahkan script submit, kemudian menambahkan root get action dan root get post dan root post save. Kemudian menambahkan dua function create dan function store, ya. Yang video sebelumnya kita telah buat function build menu, build function tree, dan index. Kemudian kita tambahkan satu script lagi di modelnya PHP, di modelnya organisasi, yaitu function children. Udah. Jadi kita hanya menambahkan beberapa coding itu saja. Ini jika sahabat bingung, silakan berkomentar, silakan bertanya di bagian komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat, dan mudah-mudahan video-video yang akan datang akan tetap saya upload. Kelanjutannya adalah menu untuk edit dan hapus, ya, menu untuk edit dan hapus. Baik sahabat, saya kira sampai sini dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.